warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Buku Sriwulan Sumaya MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Putri, mahasiswa dengan NIM 200211006 dari kelas A1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas topik 5 saya yang berkenaan dengan 3 kasus HAM pada masa periode pemerintahan Joko Widodo. Yang pertama adalah kasus Paniai yang terjadi di Papua pada tanggal 7-8 Desember 2014. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan 4 orang meninggal karena luka tusuk dan luka tembak dan 21 orang luka-luka. Kemudian, tim ad hoc telah menyelidiki kasus ini dari tahun 2015 sampai 2020, kemudian menuai hasil bahwa kasus ini memenuhi kasus kejahatan kemanusiaan, yang artinya kasus ini melibatkan unsur pembunuhan dan kekerasan dilakukan secara sengaja kepada penduduk sipil. Namun hingga kini kasus Panai ini tidak dibawa ke hukum yang seharusnya, melainkan hanya pernyataan politisi. Menurut saya, seharusnya kasus ini diselesaikan dengan cara hukum legal yang artinya sesuai dengan Undang-Undang HAM dan hukum HAM yang sudah ada. Karena kasus HAM ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat, dan juga seharusnya pemerintah memastikan bahwa masyarakat korban Panai ini mendapatkan keadilan. Karena Indonesia merupakan negara hukum di mana hukum harusnya bisa disetarakan, tidak terkecuali oleh aparat Polri dan TNI. Kasus yang kedua adalah kasus penggusuran paksa warga Pancoran. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan kasus ini terdapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan ormas kepada warga. Tindakan kekerasan ini bermula saat warga mempertahankan rumahnya agar tidak diusir oleh ormas dan aparat. Kemudian ormas dan aparat melakukan tindakan kekerasan sehingga banyak warga yang mengalami luka-luka berat. Dan juga pemerintahan Pemprov DKI Jakarta juga tidak ikut campur dalam kasus ini, sehingga mengakibatkan kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM. Pendapat saya, seharusnya dalam kasus ini ada negosiasi terlebih dahulu yang menemukan jalan keluar antara warga, ormas, aparat, dan pemerintah, sehingga warga tidak merasa dirugikan dengan adanya penggusuran ini, sehingga juga tidak ada kekerasan saat penggusuran terjadi jika warga sudah setuju lahan rumahnya digusur. Seharusnya juga pemerintah memberikan ganti rugi yang setimpal kepada warga dan ganti rugi tempat tinggal, aset, dan segalanya, agar warga juga ketika rumahnya digusur tidak merasa keberatan karena sudah mendapatkan ganti rugi. Jika penggusurannya dilaksanakan secara paksa dan warga merasa keberatan, maka warga akan mempertahankan rumah tinggalnya dan aparat akan melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan pelanggaran HAM. Maka jalan satu-satunya adalah mediasi dan negosiasi. Itu sangat diperlukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Yang ketiga adalah pelanggaran HAM dalam kebebasan beragama, berkeyakinan yang terganggu karena politisi SARA. SARA merupakan suku, ras, agama, dan antar golongan, di mana sekarang ini banyak banget pelanggaran HAM yang berkaitan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Karena sejatinya HAM ini memberikan kebebasan kepada kita untuk beragama, memilih keyakinan. Namun sayang sekali sekarang ini banyak sekali ujaran kebencian, saling memberi ujaran kebencian kepada antar ras, antar golongan, antar agama, dan banyak sekali terjadi diskriminasi, kriminalitas, penyerangan kepada kelompok minoritas, dan banyak banget pelanggaran HAM di bidang kebebasan beragama dan keyakinan ini. Dan catatan terburuk dalam pemerintahan Jokowi adalah hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, karena terdapat insiden pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu terjadinya radikalisme dan ekstremisme di Indonesia, seperti banyak banget penyesatan agama, terus pemaksaan keyakinan, terus kriminalitas, diskriminasi, terus penyerangan kepada kelompok-kelompok minoritas, adanya saling mengujar kebencian terhadap sesama suku, ras, agama, dan antar golongan. Itu merupakan pelanggaran HAM. Karena sejatinya HAM itu adalah kita itu diberi kebebasan untuk
agama, berkeyakinan, dan kita itu tidak sebaiknya saling mencela antara agama, antara ras, antara suku, dan antar. Pendapat saya di kasus ini adalah sebenarnya kekurangan toleransi terhadap diri. Jadi kurangnya penanaman toleransi terhadap ras lain, suku lain, agama lain, dan antar golongan lain, dan menganggap bahwa keyakinan dia itu adalah keyakinan yang paling benar dan yang lain itu salah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya semua keyakinan, semua agama itu sebenarnya baik dan benar karena tidak akan menyesatkan dan membawa manusia itu ke arah yang pastinya lebih baik. Dan sebenarnya di dalam setiap agama atau keyakinan itu mengajarkan untuk toleransi. Hanya saja mungkin masyarakat ini kurang menanamkan toleransi kepada dirinya sendiri, sehingga banyak sekali terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.